Sahabat Kanal Budaya, kembali lagi bersama saya Arif di Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo. Kali ini kita mau ngebahas soal topik yang sangat menarik dan lagi banyak diperbincangkan di sosial media juga. Tentang perpindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, kita akan bahas nih. Kita akan tanya pandangannya dari pendiri sekaligus pemilik dari Rumah Budaya Nusantara, Bapak Lulus Sumiarso. Nah, udah ada di sebelah saya. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat Nah, ya. Pak, saya tuh mau dengar pandangan Bapak nih ya soal perpindahan ibu kota negara Indonesia ini ya. Kan sempat ramai, masih ramai nih diperbincangkan Pak. Dan sebetulnya wacana ini kan sudah mulai ada dari zaman Bung Karno sampai akhirnya Pak Jokowi akhirnya menetapkan bahwa ini perpindahan ini ke Kalimantan Timur. Nah, ini kalau misalnya dikait-kaitkan dengan budaya, pandangan Bapak ini seperti apa sih Pak perpindahan ini? Tentunya kami menyampaikan pendapat kami dari sudut pandang budaya ya, karena dari sudut pandang yang lain-lain sudah dibahas oleh para ahlinya ya. Saya kira karena sudah diputuskan, betul sekali ya, pemikiran pemindahan ibu kota itu sudah muncul zaman Presiden pertama RI yaitu Bung Karno, kemudian berikutnya oleh Presiden yang kedua Pak Harto, ada rencana untuk dipindahkan ke Jonggol kalau nggak salah ya, dan berikutnya ada pemikiran tetap di Jakarta tapi dikembangkan pendukung-pendukungnya, dan terakhir sekali ini pada waktu kepemimpinan Pak Jokowi dipindahkan ke tempat yang baru di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa, yaitu diputuskan di Kalimantan Timur. Saya kira ini sudah suatu keputusan, mari kita sikapi, kita semangati, kita tanda petik, kita gelurakan ya, keputusan ini supaya membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi apa sih atmosfer baru gitu ya Pak? Atmosfer baru di tempat yang baru, karena kan ini di tempat yang baru ini katanya lebih banyak polusi juga lebih rendah gitu ya, tempatnya juga lebih ini ya menarik gitu ya. Dengan suasana baru gitu. Ya, saya budaya kira baru akan juga ya, Pak? Budaya baru ya. Itu bukan budaya baru, budaya kita justru yang kemarin persoalkan itu. Selama ini kita kan belum pernah punya kota yang murni dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri ya. Banyak kan kota-kota itu peninggalan zaman masa lalu, baik masa sebelum perang maupun setelah penjajahan ya. Banyak bangunan-bangunan di Jakarta misalnya ya, istana yang dipakai itu adalah sekarang ini ya, itu adalah bangunan Belanda, Gubernur Jenderal Belanda kalau nggak salah ya. Jadi rasanya ada keinginan ya membangun suatu kota yang dibangun oleh arsitek bangsa Indonesia sendiri, bernuansa Indonesia, dan sudah menerapkan prinsip-prinsip kekinian, yaitu ramah lingkungan, istilahnya itu yang berprinsip nuansa hijau ya. Hijau itu bukan hanya warnanya hijau, tapi nuansanya itu adalah rendah karbon ya. Rendah karbon itu sangat akrab dengan lingkungannya. Oke. Ya. Jadi mungkin ini juga bisa meningkatkan martabat negeri kita di luar mata luar ya Pak, karena benar-benar kita menampilkan budaya murni Indonesia gitu ya di kota yang baru ini ya. Kalau kita lihat ikoniknya ya kan sudah diumumkan oleh pemerintah ya, desain dari Istana Negara yang berlambangkan burung Garuda yang mengepakkan sayapnya begitu ya. Saya kira ini bahasa gaulnya itu Indonesia banget, Nusantara banget gitu loh ya. Jadi burung Garuda itu kan udah melekat di negara kita ya, Garuda Pancasila. Tapi kan kalau gambar resmi itu ditampilkan kan ya kurang pas kalau ditampilkan. Tapi dengan nuansa Garuda itu saya kira itu udah Indonesia banget lah ya. Oke. Kalau Pak kita ngobrol soal dikaitkan ini dengan cerita budaya lah ya Pak. Ini cerita budaya tentang perpindahan di ibu kota negara yang baru. Kan sebetulnya Rumah Budaya Nusantara ini sempat membuat satu pagelaran
Dan dengar-dengar nih cerita itu adalah memang sedikit hampir mirip dengan proses pemindahan ini ya. Jadi begini Mas Arief ya, jadi jujur kami sampaikan waktu itu kira-kira 6 bulan yang lalu kami juga mencoba membuat konten tentang penamaan ibu kota negara ya. Bagaimana beberapa nama kita usulkan ya, kita pancing begitu ya. Ternyata masukan yang banyak ya, banyak yang masuk dari ya. inputan dari netizen ya, netizen kami ya? memang tidak ini untuk record kami aja, kami tidak akan menyampaikan apa saja ya. Nanti karena sudah diumumkan jadi kita anggap aja ya ini sebagai masukan aja ke kami untuk pandangan masyarakat Indonesia. Ternyata itu antusias banget masyarakat, banyak yang mengirim dengan berbagai nama. Berarti ini pemindahan ibu kota itu kan secara tidak langsung kan ya disambut oleh masyarakat dengan positif ya. Nah, dengan positif lah. Kami sebagai rumah budaya dan kebetulan sekali Mas Arief ya, tempat kami itu dulu namanya Sanggar Puspo Budoyo ya. Dan kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, karena Puspo Budoyo itu kan bernuansa Jawa gitu. Puspo itu bunga, Budoyo itu adalah budaya. Makanya karena setelah kami mengadakan beberapa kali muhibah ke luar negeri ya, diantaranya ke Athena, Madrid, Barcelona, ke Roma, bahkan sampai ke Santiago ya. Ternyata banyak sekali tari-tarian kita itu tarian Nusantara yang digemari oleh masyarakat luar negeri, dan kami tidak menampilkan budaya Jawa saja. Akhirnya di situ atas permintaan Bapak Dubes yang akan kita hadiri, kita menampilkan aneka tari Nusantara. Jadi kita muncul tari Aceh, Saman dari Aceh, sampai tari Mambri dari Papua ya. Ada tari giring-giring dari Kalimantan, dan apalagi Jawa dan Bali itu kita tampilkan semua, sehingga sepulang dari muhibah itu teman-teman di kepengurusan RBN Puspo Budoyo mengubah ya, menyesuaikan nama kira-kira 10 tahun yang lalu dari Sanggar Puspo Budoyo menjadi Rumah Budaya Nusantara, disingkat RBN Puspo Budoyo. Jadi kata Nusantara itu sudah kami pakai ya. Jadi kami senang sekali bahwa akhirnya yang dipilih itu kata Nusantara ya. Artinya minimal pasti itu penghayatannya kami akan lebih menghayati lagi, dan banyak hal yang sebenarnya bisa diceritakan tentang Nusantara ini untuk istilahnya itu ya bagaimana ya menyikapi dalam arti positif ya terhadap pemilihan nama Nusantara ini. Oke, kalau misalnya ngomongin soal yang tadi Pak, Sanggar Budaya ini kan atau Rumah Budaya Nusantara ini kan pernah menggelar satu pagelaran tentang yang ini mungkin ada kaitannya dengan kepindahan ibu kota negara juga ini Pak. Dulu ada Bapak menggelar satu pagelaran ya. Sebetulnya cerita wayang ini, karena wayang itu termasuk tanda petik cabang budaya yang kami apresiasi di sini, kami lestarikan dan kami kembangkan. Cerita itu sudah ada lama ya. Ya tentu kami karena ada pembahasan tentang pemindahan ibu kota negara di hutan Kalimantan ya, kalau boleh kita sebut ya. Sebetulnya cerita itu sudah ada ya, sudah ada di dalam pakem pewayangan namanya Babat Alas Wonomerto, yaitu membuka hutan Wonomerto itu untuk ibu kota Amarta kalau nggak salah ya. Jadi di situ judulnya kalau Babat Alas Wonomerto itu kayak terkesan pasif ya. Makanya cerita yang sama itu kita labeli pada waktu itu ada di beberapa bulan yang lalu kita tayangkan, kita pentaskan di Sanggar ini dengan judul Pendowo Tandang ya. Pendowo Tandang itu ya artinya pendowo, tandang itu artinya bekerja, berkarya, menandang. Tandang itu bukan dalam arti berkunjung, tapi tandang, nandangi itu bahasa Jawa artinya bekerja ya, berkarya. Jadi kita tunjukkan kerja nyata dari Pandowo itu setelah membuka hutan itu membangun ibu kota atau negara Amartapura ini ya menjadi suatu negara yang berwawasan ke depan. Nah, ini kan boleh dibilang mirip atau dimiripkan dengan kejadian yang sekarang. Perpindahan kita itu harus kita sikapi dengan kerja keras, membuka
kota Penajam, bagian kota Penajam Pasir Utara itu hutannya kita buka, kita jadikan suatu ibu kota negara. Yang Jadi baru ya. ya, jadi cerita itu sudah ada sebetulnya, cuman kami angkat kembali, kami labeli dengan judul Pendowo Tandang untuk agar kita bersifat aktif ya, tidak pasif tapi aktif. Dan menerima secara terbuka dan positif ya Pak, Iya, kepindahan ini iya, ya, gitu ya. Dan ternyata memang kelak di kemudian hari ya, Nah. di kemudian hari Amarta atau itu yang dipimpin oleh Pandawa Di ini cerita ya, pewayangan itu. iya, itu menjadi negara maju dan suatu saat kemudian mengalahkan Hastina. Jadi diharapkan berarti kepindahan ibu kota negara ini bisa juga menjadi sesuatu yang maju ya Pak ya. betul, tentunya itu yang kalau kita dengar keterangan-keterangan dari para pejabat atau Bapak Presiden sendiri ya, memang ibu kota ini tidak sekedar memindahkan kota, tapi memindahkan budaya ya. Harapan kami dengan pindah ke Kalimantan Timur, Nusantara, kota Nusantara ini di sana, tidak meninggalkan kebudayaan setempat, terutama di sana adalah budaya Dayak, semacam itu. Jangan sampai seperti yang terjadi di Jakarta. Jadi bagaimana memikirkan ini ya. Nah, kami juga itu merupakan terus terang ya PR kami juga ya. Tugas kita bareng lah ya. Bareng, dan apalagi kami sudah mengklaim diri kami sebagai rumah budaya Nusantara ya. Nusantara di sana ya, kami ikut memikirkan bagaimana secara langsung atau tidak langsung menjaga jangan sampai budaya Dayak ini artinya terpinggirkan. Betul. Kalau bisa nanti ya itu tadi misalnya tari Puspa Nusantara kami itu kami lengkapi lagi dengan nuansa Dayak yang agak dominan begitu, supaya betul-betul misalnya ini dinyanyikan atau ditarikan, inilah sebenarnya spirit kota Nusantara ini. Karena nama kotanya adalah Nusantara dan nama sanggar kami ini ya, pusat kami ini namanya Rumah Budaya Nusantara Puspo Budoyo ya. Tentunya sesama menyandang nama Nusantara tidak boleh saling mengganggu, tapi harus justru saling mendukung ya, saling menguatkan, bersinergi. Kami berkomitmen ya, quote unquote mengembangkan kenusantaraan di dalam paling tidak seni tari ini untuk mendukung keberadaan Dari kota ibu kota negara, kota Nusantara. Nusantara.
Nusantara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu salah satu harapan yang bisa terwujud lah ya. Nah, jadi terima kasih untuk perhatiannya di episode kita kali ini, dan jangan lupa akan ada kejutan di episode selanjutnya. Tadi Pak Lulu sudah cerita. Dan buat sahabat Kanal Budaya yang mau kasih pendapat, sharing, bisa ngetik di kolom komen ya. Dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe channel Kanal Budaya TV ini. Terima kasih.